warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Baik. Terima kasih Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan serta kemampuan waktu sehingga dapat hadir dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Ibu-ibu, izinkan saya sini menyampaikan materi modul 3 yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil dalam hal sesi 3 yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Ibu-ibu, di sini semua pasti pernah mengalami hamil, Bu, ya? Pernah. Iya. Berapa lama Ibu mengalami hamil? 9 bulan. Oke. Pasti yang namanya hamil itu perlu yang namanya untuk menjaga kesehatan ibu Hamil. Bagaimana untuk menjaga kesehatan ibu hamil? Ya tentunya yaitu menerapkan pola hidup Sehat. agar apa? Agar anaknya nanti waktu lahir dalam kondisi Sehat. Kalau ibu sehat, pasti anaknya Sehat. Oke, baik. Untuk menjaga kesehatan ibu hamil tentunya gampang-gampang susah, ya. Di sini perlu komitmen ibu-ibu, ya, agar bagaimana selalu mempunyai atau setiap hari menjaga pola hidup sehat, ya, yang namanya nutrisi atau asupan gizi seimbang, ya. Nah, ibu-ibu pasti pada saat ibu hamil mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, apa aja makanan yang bergizi itu? Yaitu seperti makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu seperti nasi, roti, dan sebagainya. Baru makanan yang mengandung protein seperti telur, daging, ikan, dan sebagainya. Sayur-sayuran juga, ya. Nah, tentu sayuran ini macam-macam juga, ada sayur bayam, wortel, dan sebagainya. Serta sebagai pendukung juga yaitu buah-buahan. Nah, buah-buahan ini pasti dapat kita dapatkan di sekitar seperti pepaya, pisang, dan sebagainya. ya banyak yang lainnya. Jadi tentu asupan gizi ini sangat mendukung, sangat penting untuk ibu hamil, untuk kesehatan ibu hamil, untuk kesehatan anak, tentunya nanti pada saat proses persalinan akan lancar dan aman, ya. Oke, baik. Ibu-ibu pada saat ibu hamil tentu akan mengalami yang namanya perubahan fisik, ya. Fisik apa aja itu fisiknya, ya seperti nanti ibu-ibu maaf payudaranya, ya, baru apalagi menstruasinya terlewatkan, baru tidak nafsu makan, kelelahan, ya, nah, baru mual dan muntah, ya. Nah, yaitu fisik dan serta hormonnya, ya. Jadi kalau mual dan muntah ini tentu ya makan itu pun nafsunya agak berkurang, ya. Nah, nafsu makannya yang berkurang. Nah, kalau udah nafsu berkurang tentu tidak ada tenaga, ya. Nah, jadi perlu pada saat ibu hamil di sini perlunya adanya zat besi. Dengan tambah darah ini tentu akan mengurangi resiko, ya, karena tablet tambah darah ini akan mengurangi resiko, ya, di mana anak pada saat lahir berat badannya akan ringan atau rendah, ya, sehingga menimbulkan nanti anak menjadi stunting. Itulah dia. Nah, jadi ibu-ibu di sini saya minta ibu-ibu, nah, kalau nanti ada tetangganya, saudara-saudaranya, sampaikan bahwasanya kesehatan pada ibu itu sangat penting, ya. Ya, kesehatan pada ibu hamil itu sangat penting, ya. Jadi sampaikan kepada tetangganya hamil, ya Bu, ya. Bisa Bu? Bisa. Oke, di samping itu juga bersihkan diri ibu. Ya, mohon maaf lah, ibu yang tahu bagaimana, ya. Ya, kalau dalam medisnya tentunya yang paling fatal itu kebersihan dirinya itu ya pada payudara dan bagian intimnya, ya, itu, ya. Karena ini sangat rentan yang namanya virus ataupun bakteri-bakteri, ya. Jadi kebersihan diri ini dapat mencegah infeksi, ya, infeksi yang membahayakan pada ibu hamil, ya. Apa manfaat kebersihan
dari ibu hamil. Yang pertama yaitu mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama hamil, sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit menular. Nah, ini sangat penting Bu. Maaf, anak ya. Ada yang bisa menyusui kalau ini nggak rajin dibersihkan bakterinya. Nah, ya. Ketika terbiasa menjaga kebersihan saat hamil, diharapkan ibu dalam keadaan bersih ketika melahirkan sehingga dapat mencegah infeksi saat bersalin dan nifas. Nah, ini juga tentu bermabuk bagian intimnya ini rajin-rajin dibersihkan, karena pada saat melahirkan ini gampang kali nih Bu ya, yang namanya bakteri ya bisa mencegah membuat bayi itu atau mengasih bayi itu supaya untuk mencegah infeksi penyakit menular pada bayi. Jadi ibu-ibu di sini ya, pada saat ibu hamil tentunya akan mengalami yang namanya kekurangan tidur ya. Kekurangan tidur ibu pasti disebabkan karena adanya kecemasan ya. Kecemasan itu pasti ya ibu alami ya, apalagi hamilnya itu semakin membesar ya, karena di dalam kehamilan ibu itu janinnya yang aktif ya, ini sangat mengganggu kegiatan sehari-hari, apalagi perubahan emosi. Nah, emosi ini gampang kali emosi ibu nih kalau udah hamil ya kan. Emosi yang positif maupun yang nanti marah-marah sama suaminya ya kan. Nah, ini nanti sama ya, sensitif lah orang bilang kan itu kan. Nah, jadi makanya di sini ibu perlu dukungan suami, keluarga dekat dan saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kalau orang ibu hamil ini perlu dimotivasi supaya apa? Supaya dia selalu bagaimana menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihannya, dan selalu kita memperhatikan supaya dia semangat untuk bagaimana menjaga kehamilannya, dan pada saat proses persalinan dia lancar dan aman ya. Jadi kepada ibu-ibu sekalian, peranan suami juga selalu ya memberikan perhatian ekstra ya, selalu membantu bagaimana pekerjaan istri. Waktu istri lagi hamil ya tentu bagaimana suami mendampingi memasak ya, membantu cuci piring kan itu. Apalagi keluarga terdekat seperti orang tua selalu memperhatikan ya ibu hamil ini supaya si ibu hamil ini nanti dia tidak merasa kecil hati waktu dia merasa hamil dan dia melakukan proses persalinan. Oke, ibu-ibu, maka di sini sangat penting ya pada suami maupun keluarga untuk memberikan motivasi pada ibu hamil, seperti selalu ya memberikan motivasi makanan bergizi, minum vitamin, dan menjaga kebersihan serta itu. Oke, sampai di sini ibu-ibu paham semuanya? Jelas? Ada pertanyaan Bu? Oke. Jadi saya minta para ibu-ibu sampaikan nanti kepada saudaranya, karena di sini ibunya nggak pada hamil kan, kepada saudaranya hamil, tetangganya hamil, sampaikan ya bahwasanya pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil ya, serta kebersihan diri dan selalu ya menjaga asupan makanan bergizi seimbang. Oke, terima kasih ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ibu dalam keadaan selalu, dan ini bisa nanti sampai kepada saudara dan keluarganya yang hamil. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.